Uang adalah berkuasa. Uang adalah raja. Apapun bisa dilakukan, diatur jika ada uang, kata orang. Dalam dunia pengadilan, kata sahabatku, karena uang bisa yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Benarkah seperti itu? Mari kita jawab sendiri. Dalam perhelatan pemilu, baik sebagai calon presiden, wakil presiden, para gubernur, para bupati wali kota nantinya, dan anggota dewan sesuai dengan tingkatannya. Apakah berlaku hal seperti itu, yakni uang berkuasa atau uang tampil sebagai raja? Kalau hal ini memang berlaku, bagaimana kualitas para pemimpin kita ke depan? Bisa terjadi loh yang cerdas dan pintar, punya track record yang baik, tetapi tidak terpilih, sama sekali tidak terpilih, karena tidak ada uangnya. Tetapi maaf, yang bodoh, yang dungu, yang tidak tahu apa-apa menjadi terpilih karena banyak uang atau modalnya. Kalau ini yang terjadi, pertanyaan kritis saya adalah, quo vadis, mau kemana para pemimpin Indonesia ini? Artinya, mau dibawa kemana arah bangsa Indonesia ini? Saya mau tanya tentang kualitas pemilu kita. Apakah memang jujur, adil, bebas dan rahasia? Tidakkah ada di sana baik penyelenggara pemilu itu sendiri sesuai dengan tingkatannya, pemilih dan calon pemimpinnya sudah sami mawon atau tahu sama tahu, TST? Memang uang berkuasa menentukan menang atau kalah. Mari kita koreksi diri dengan hati nurani yang jujur dan murni sebagai umat beragama. Kalau para pemimpin yang sudah terpilih itu, presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat provinsi dan tingkat daerah, nantinya calon bupati, calon wali kota dan gubernur pada bulan-bulan yang akan datang mengeluarkan sejumlah uang puluhan M, bahkan triliun. Langkah pertama yang dilakukan ketika ia terpilih, ketika ia sudah duduk di kursi empuknya, maka bisa dibayangkan bagaimana cara mengembalikan modal itu dulu. Berikut, kalau boleh, keuntungannya.
Kalau ini yang terjadi, apakah janji-janji surgawinya bisa dilakukan dengan baik, atau janji tinggal janji? Emangnya gue pikirin lo, istilah saudara kita di Jakarta. Mari kita beranalogi sederhana. Kalau dia keluar anggaran 5-20 miliar maksudnya, atau puluhan triliun sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, bagaimana cara mengembalikannya? Pemimpin yang bersangkutan sudah barang tentu melakukan berbagai cara, berbagai tindakan, bahkan bisa menghalalkan semua cara demi dan untuk mewujudkan niatnya. Biasanya sebelum memangku jabatan sebagai pemimpin, maka pasti ada pelantikan untuk mengambil sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing. Mereka ini pasti didampingi oleh tokoh agamanya dan pegang kitab suci masing-masing, atau dia ditaruh di atas kepalanya. Apakah isi sumpah atau janjinya di hadapan Tuhan Allahnya dan di hadapan manusia yang menyaksikan pelantikan itu seluruh Indonesia, sesudah menjabat ia lakukan sumpah dan janjinya? Tunggu dulu kawan. Tidakkah ada catatan sejarah sampai puluhan orang para pejabat menjadi tersangka, masuk prodeo atau penjara karena korupsi ini? Dia pasti melanggar sumpah atau janji yang diucapkan. Aku tidak habis pikir ketika dia sudah pakai pakaian penjara, lembaga pemasyarakatan, tetapi masih tebar pesona, tertawa, dan melambaikan tangannya kepada para jurnalis dan kepada masyarakat Indonesia yang menontonnya, seolah-olah dia bangga akan dosa-dosa dan kesalahannya, korupsi yang dia perbuat. Karena dia pikir hanya beberapa lama dia pasti keluar, dan di tempat sana atau di lembaga dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, karena uangnya sangat banyak. Saya sebagai salah seorang warga negara Republik Indonesia berharap ke depan sanksi bagi para koruptor itu diperberat, disamakan
dengan undang-undang atau peraturan beberapa negara, misalnya Tionghoa atau Cina. Dimiskinkan, dibuat undang-undang yang berat, bahkan dibuat undang-undang pembuktian terbalik. Maksudnya, pembuktian terbalik ini, kalau dia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah harta kekayaannya secara nyata, maka hartanya itu yang tidak dapat dibuktikan dikembalikan kepada negara. Maukah para anggota dewan yang terhormat ini nantinya, sesuai dengan fungsinya, membuat revisi undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang tegas dan keras ini? Harapan kita agar ada efek jerah bagi yang lain atau bagi yang bersangkutan. Atau takutkah Anda yang terhormat yang telah duduk, Anda juga masuk ke dalamnya? Ini pertanyaan besar. Rakyat ini sudah mulai cerdas dan memantau apa yang sudah lakukan di sana. Jangan hanya 5M. Datang, duduk, diam, dengar, bahkan duit. Saudara adalah wakil rakyat. Saudara duduk di sana karena rakyat, suara rakyat. Salam cerdas dan berhikmat dari Bang Jahenos Saragi. Terima kasih.